مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah singkat yang berkaitan dengan sedekah. Sedekah sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi mengapa masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mau melakukan amal yang mulia ini? Apalagi kita umat Islam sangat disunnahkan untuk bersedekah karena membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hal ini jelas karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan sedekah ini secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Disampaikan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li ibadiyallazina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala hilal. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hamba yang beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan sebelum datang hari akhir ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Secara terang-terangan bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita ingin riya, tapi agar memotivasi saudara-saudara kita yang hatinya belum terbuka untuk melakukan sedekah. Karena sedekah ini manfaatnya dapat melipat, Allah akan melipat gandakan pahala yang kita sedekahkan. Hal ini jelas disampaikan di dalam surat Al-Quran, surat Ibrahim, Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, kita dijamin akan mendapatkan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melipat gandakan, Allah akan berikan ganjaran kepada kita apabila kita melakukannya dengan hati yang ikhlas serta mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang bersedekah dijamin tidak akan merugi, tidak akan berkurang hartanya, malah bertambah. Tidak akan rugi, tidak akan kurang, malah bertambah. Nah, hal ini jelas
disampaikan di dalam Al-Quran surat Saba ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wallahu khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya Allah akan menggantinya. Dialah pemberi rizki yang terbaik. Itu sudah jelas, Allah akan mengganti. Mungkin akan mengganti apa yang telah kita sedekahkan itu lebih nominalnya. Kita sedekah 100.000, Allah lipat gandakan jadi 1 juta. Kita kan tidak ada yang tahu, karena Allah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi kita jangan takut rugi, jangan takut jatuh miskin. Itu jelas disampaikan di dalam Al-Quran surat Saba ayat 39. Dan apabila kita ingin didoakan oleh malaikat, salah satunya yaitu adalah dengan cara bersedekah. Karena malaikat menyukai orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Hal ini jelas disampaikan di dalam sebuah hadis muttafaq alaih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfikan halafa wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Ketika seorang hamba berada di pagi hari, ada 2 malaikat yang ikut turun kepadanya. Malaikat itu berkata, "Ya Allah, berikanlah rezeki kepada hambamu yang senantiasa bersedekah." Kemudian malaikat yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang batil atau orang-orang yang tidak mau bersedekah." Hadis muttafaq alaih. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, orang yang bersedekah akan dijamin oleh Allah akan mendapatkan pahala yang banyak, akan Allah lipat gandakan, tidak akan merugi, dan juga didoakan oleh malaikat. Maka dari itu marilah sama-sama kita bersedekah. Apalagi pada saat ini atau beberapa bulan terakhir ini, negara kita diguncang musibah yaitu virus COVID-19. Pastinya banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran bantuan tangan dari kita yang mampu, baik itu secara tenaga maupun secara material, serta seperti yang lain-lainnya. Dan tidak akan rugi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bertambah. Marilah kita bersedekah dengan hati yang ikhlas serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mohon maaf kepada saudara-saudara semua dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah kebenaran semata. Sebelum saya mengakhiri ceramah singkat ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Kain pusaka ditaruh kumbah, simpan di ranjang di bawah tampah. Rajin sedekah rizkimu nambah, bukan berkurang malah melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.